pada webinar kali ini. Sebentar ya teman-teman, sedang pemrosesan. Teman-teman, kalau nanti di tengah-tengah saya ada suara yang tidak ada suaranya atau gangguan sinyal, mohon dikabari ya di public chat. Baik, ini adalah materi pada webinar kali ini yang saya pilih, yaitu Smart Solution with Computer Vision Techniques, Image Segmentation for Detecting Road Damage and Natural Change in Our Environment. Di mana pada webinar materi kali ini tuh kita terfokus pada teknik segmentasinya, di mana teknik segmentasi ini berkaitan erat dengan computer vision. Jadi akan terfokus pada teknik segmentasi citra dalam computer vision dalam dapat mendeteksi perubahan alami di lingkungan sekitar kita. Nah, di awalan ini nih saya kasih gambar kerusakan jalan nih yang ada di Indonesia ya, karena kan sedang lumayan baru-baru juga pemberitaannya. Seterusnya ini gambar kedua itu ada es krim yang mencair, di mana kita bisa loh mendeteksinya bagaimana es krim itu mencairnya itu membutuhkan waktu yang berapa lama gitu. Oke, selanjutnya kita pengenalan dulu image segmentation itu apa. Jadi image segmentation itu adalah teknik dalam computer vision yang membagi atau mengelompokkan gambar digital menjadi beberapa wilayah berdasarkan kesamaan tertentu seperti warnanya, teksturnya, dan intensitas pixel. Teknik ini juga bisa memudahkan dalam prosesan gambar ya, dengan memungkinkan fokus pada area yang dituju, di mana misalkan di dalam yang saya berikan contohnya itu kan ada kerusakan jalan dan es krim yang mencair gitu. Jadi fokus area ini pada area yang saja gitu. Dan untuk tujuan utama dari image segmentation itu adalah untuk memisahkan objek dari belakangnya, mengidentifikasi atau mengklasifikasikan berbagai wilayah dalam gambar untuk aplikasi tertentu atau untuk kebutuhan tertentu. Yang ketiga, mengurangi kompleksitas gambar sehingga analisis yang dilakukan itu lebih cepat dan efektif. Kenapa bisa agar analisisnya efektif ya? Karena kita bisa mengetahui nanti pixel-pixelnya itu berapa aja yang
terjadi kerusakan atau fokus area kita pada gambar tersebut. Nah, dalam contoh kasus ini, saya menggunakan dua, yaitu deteksi kerusakan jalan, di mana mengidentifikasi retakan, lubang, atau kerusakan lain pada permukaan jalan dengan memisahkan area yang rusak dari area yang masih baik atau masih mulus. Terus yang kedua itu ada prediksi waktu es krim dapat meleleh. Jadi kita dapat mengetahui waktunya dia tuh mulai meleleh kapan gitu. Habis itu lanjut. Maaf ya, sedang terjadi pelambatan. Mohon ditunggu ya teman-teman. Nah, di dalam image segmentation itu ada teknik dasarnya, yaitu yang pertama thresholding. Nah, di thresholding ini kita menggunakan nilai ambangnya untuk memisahkan area gambar berdasarkan intensitas pixel. Terus yang kedua itu ada edge detection, di mana kita mengidentifikasi batas atau konturnya objek dalam gambar tersebut. Terus yang ketiga itu ada clustering. Misalnya itu algoritma K-means, di mana mengelompokkan pixel dengan kesamaan tertentu untuk membentuk wilayah-wilayah yang berbeda dalam gambar. Jadi dikelompokkan terlebih dahulu pixelnya untuk kesamaan tertentu sehingga dapat membentuk wilayah-wilayah yang berbeda yang ada di gambar tersebut. Habis itu, teknik dasar yang keempat adalah deep learning, misalnya memakai algoritma U-Net. Nah, di algoritma ini menggunakan jaringan saraf untuk melakukan segmentasi lebih detail pada gambar yang kompleks. Seperti itu. Nah, mengapa sih image segmentation itu penting? Karena pastinya kalau image segmentation itu pastinya buat visualisasi ya, biarin kita melihat hasil analisisnya, di mana dengan membagi gambar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau mengelompokkan wilayah dengan karakteristik serupa. Analisis yang menjadi lebih terfokus. Misalnya di area kerusakan jalan ini nih, atau perubahan dalam lingkungan yang dapat dikenalinya. Habis itu ada kegunaannya itu agar identifikasi area penting untuk tindakan lanjutan, di mana image segmentation itu membantu menemukan bagian spesifik dari suatu gambar yang relevan untuk tindakan lebih lanjut, seperti pemantauan atau perbaikan. Habis itu yang ketiga, ada aplikasi praktis, di mana pengaplikasiannya ini pada deteksi kerusakan jalan itu, image segmentation memungkinkan pendeteksian retakan, lubang, atau cacat-cacat lain yang pada jalan tersebut dengan memisahkan area yang rusak dari yang masih baik. Ini juga kegunaannya itu pastinya untuk pemerintah ya, di mana pemerintah atau lembaga kan bisa dapat informasi terkait dalam area mana saja yang membutuhkan perbaikan.
Habis itu, untuk kegunaan dari prediksi waktu es krim meleleh ini, mungkin membantu penjual es krim dapat mengetahui kualitas dari produknya. Untuk kegunaan yang lainnya sebenarnya saya belum mengetahui, cuman ini pastinya yang saya ketahui atau yang saya temukan manfaatnya pada prediksi waktu es krim meleleh itu ya ini saja gitu. Nah, selanjutnya kita pengenalan dulu computer vision. Karena kan ada hubungannya tuh segmentasi sama computer vision. Nah, teman-teman pasti kan udah belajar ya mata kuliah computer vision. Kalau di studi independen ini. Cuman kalau misalkan yang nggak studi independen itu mungkin lumayan mirip dengan pada mata kuliah pengolahan citra ya. Kalau di kampus saya itu di semester 3 atau 4 gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau computer vision itu bidang ilmu komputer yang berfokus pada membuat komputer yang mampu melihat dan memahami informasi visual dari gambar atau video. Dengan menggunakan teknik pemrosesan gambar dan pembelajaran mesin, komputer dapat mengenali objeknya, analisis gambarnya, dan membuat keputusan berdasarkan informasi visual tersebut. Nah, ini ada dua inti ya, hubungan computer vision dengan image segmentation. Itu image segmentation adalah salah satu teknik inti dalam computer vision yang memisahkan gambar menjadi bagian-bagian berbeda atau objek tertentu. Jadi kayak dipisahkan menjadi objek-objek gitu berdasarkan bagian yang sesuai. Nah, image segmentation itu salah satu teknik dari computer vision. Teknik computer vision itu ada yang lain selain ini. Terus yang kedua, dengan segmentation, komputer dapat memahami struktur dalam gambar, memungkinkan analisis yang lebih spesifik. Ini sangat berguna dalam aplikasi atau kebutuhan ya yang memerlukan detail tinggi, seperti mendeteksi kerusakan di permukaan jalan atau memantau perubahan lingkungan. Selanjutnya, itu ada teknik dasar segmentasi. Teknik dasarnya itu tadi sudah ya sebenarnya, cuman ini ada tambahan lagi yaitu edge detection atau deteksi tepi. Mungkin kalau untuk gambaran itu deteksi tepi itu yang seperti misalkan kita ingin mengetahui garis tepi-tepinya saja dari gambar. Jadi itu kalau misalkan kita terapkan maka hasilnya itu ya garis tepinya aja yang di luar-luar. Kegunaan deteksi tepi ini untuk membantu memisahkan objek berdasarkan bentuknya, seperti mendeteksi garis retakan yang ada di jalan
atau kontur. Kontur itu kan kalau di gambar atau citra itu kan bagian yang menonjol gitu ya. Jadilah kalau bagian yang menonjol itu nanti kalau dideteksi tepi akan kelihatan gitu. Nah, teknik ini mendeteksi kontur atau batas objek dalam gambar dengan mencari perubahan pada intensitas pikselnya. Nah, metode umum yang sering digunakan yaitu ada Sobel dan Kenny. Habis itu ada teknik dasarnya lagi yaitu clustering atau pengelompokan. Di mana pada teknik ini kita harus mengelompokkan dulu piksel yang memiliki karakteristik serupa dengan klaster tertentu. Salah satu metode yang sering digunakan adalah K-means clustering yang membagi gambar menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan warna atau intensitasnya. Nah, ini adalah teknologi atau dan juga pustaka atau library yang digunakan pada segmentation. Ada pustaka utama yaitu yang pertama ada OpenCV. Pustaka utama ini untuk computer vision menyediakan berbagai fungsi pengolahan gambar dan image segmentation. OpenCV banyak digunakan untuk tugas seperti thresholding, deteksi tepi, dan transformasi gambarnya. Di situ ada library NumPy, yaitu pustaka komputasi numerik yang menyediakan array multidimensi dan fungsi matematika yang mempercepat pemrosesan gambar dalam computer vision. Dalam image segmentation, NumPy sering digunakan untuk manipulasi data piksel. Jadi gambar itu kan terdiri dari nilai-nilai piksel ya. Jadi dimanipulasi kalau ingin dimanipulasi ya dengan pakai pustaka ini. Habis itu ada pustaka Matplotlib. Pustaka visualisasi yang membantu dalam menampilkan hasil segmentasi dan perbandingan antara gambar asli dan hasil segmentasinya. Jadi ini kayak memunculkan gambarnya gitu. Matplotlib ini berguna untuk melihat progres segmentasi dan hasil akhirnya. Jadi sebagai perbandingan gitu. Habis itu ada pustaka Kenny Edge Detection, algoritma deteksi tepi yang sangat efektif untuk menemukan batas objek dalam gambar, membantu dalam memisahkan area yang memiliki perubahan intensitas yang signifikan, seperti retakan atau batas objek di gambar satelit. Habis itu ada K-means clustering, di mana ini tuh masuk ke algoritma unsupervised learning yang mengelompokkan piksel dengan karakteristik mirip ke dalam cluster ya. Dalam image segmentation, K-means ini bermanfaat untuk membagi gambar menjadi area yang berbeda berdasarkan warnanya atau intensitas. Seperti pemisahan area hijau area hijau. Oke, sebentar ya teman-teman. Habis itu ada teknik computer vision. Selain segmentasi itu ada apa aja sih? Ada deteksi objek, klasifikasi gambar, dan pelacakan objek. Dan lainnya juga ada, cuman yang saya tambahkan itu ada 3 ini. Yang pertama ada deteksi objek. Deteksi objek itu bertujuan untuk menemukan dan mengenali objek tertentu dalam gambar atau video. Misalnya, mengenali dan menemukan lokasi kendaraan, orang, atau hewan di lingkungan tertentu.
Teknik ini sering menggunakan model yang deep learning, berarti dia membutuhkan pemrosesan lebih ya, karena kan dia banyak layer di dalamnya. Seperti YOLO, you only look once, dan faster RCNN untuk mendeteksi objek dengan cepat dan akurat. Selanjutnya ada teknik klasifikasi gambar atau image classification, di mana klasifikasi gambar bertujuan untuk mengkategorikan gambar ke dalam beberapa kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya dalam sistem deteksi kualitas produk, gambar produk dapat diklasifikasikan ini tuh layak atau tidak. Di situ ada CNN, adalah model yang sering digunakan untuk klasifikasi gambar karena kemampuannya dalam mengenali pola visual kompleks. Habis itu ada teknik objek atau object tracking, di mana teknik pelacakan digunakan untuk mengikuti pergerakan objek dalam rangkaian gambar atau video. Ini sangat berguna dalam aplikasi seperti pemantauan lalu lintas, pelacakan pemain dalam pertandingan olahraga, atau pelacakan kendaraan di jalan. Jadi contohnya itu seperti misalkan di jalan raya di lampu merah gitu, misalkan ada yang tidak pakai sabuk pengaman, mungkin kalau misalkan di area tersebut menggunakan teknik ini pasti bisa kelihatan. Habis itu ada algoritma, habis itu di pelacakan objek ini algoritmanya itu ada Kalman filter, optical flow, dan deep sort atau simple online and real-time tracking. Oke. Ini kan kita banyak mengulas segmentasi ya. Mungkin saya akan menjelaskan sebentar. Menjelaskan dasar-dasar image segmentation itu gimana sih kalau dalam pengkodeannya. Baiklah, ini saya buka aja di Google Colab, di mana ada kode-kode yang udah saya buat untuk materi ini. Sebenarnya bisa juga pakai itu VS Code, cuman saya menggunakannya di Colab aja. Baiklah, kalau di dalam perkuliahan itu kita pastinya pertama itu gimana sih cara menampilkan gambar gitu ya, yang kita sudah inputkan. Jadi kalau misalkan untuk menampilkan gambar dan sebagainya, itu kita harus menginstal dulu pustaka di Python kita. Nah, di sini tuh kita harus menginstal OpenCV dan NumPy. Kegunaan dari masing-masing library ini tuh beda. Jadi kalau OpenCV itu untuk manipulasi citra, kayak ngebacanya, ngerubah ukuran, dan deteksi tepi gambar.
Kalau misalkan library NumPy itu digunakan untuk memproses data yang numerik. Digunakan juga dalam operasi gambarnya, seperti mengubah bentuk array atau melakukan matriks yang efisien. Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, yang pertama ini kita pakai kode ini, yaitu pip install OpenCV Python headless NumPy. Jadi kita run aja. Nah, ini maka akan tandanya udah siap ya digunakan. Habis itu kita import library. Nah, di dalam kode ini CV2 ini digunakan untuk membaca gambar dan lain-lainnya. Habis itu kalau yang NumPy ini untuk komputasi numerik, habis itu matplotlib itu untuk visualisasi data, kalau ke Google Colab itu untuk menampilkan data yang kita sudah taruh di Google Colab. Bisa kita run aja. Habis itu ini udah ready. Nah, habis itu kita mungkin ke pembacaan gambar ya. Jadi di dalam pembacaan gambar ini sebenarnya banyak kodenya, cuman ini yang saya gunakan sesuai dengan yang pernah diajarkan. Jadi pada baris pertama itu, di mana kegunaan dari kode tersebut itu untuk menyimpan hasil pembacaan yang format warnanya BGR atau blue, green, red. Habis itu yang ini, yang titik 2, titik 2, titik 2, titik 2 minus 1, itu artinya mengambil semua baris, kolom dari gambar, tetapi membalik urutan kanal warnanya dengan ya dibalik gitu, berarti dari BGR ke RGB. Habis itu ada fungsi PLT IMSO dari library matplotlib digunakan untuk menampilkan gambarnya. Nah, ini saya sudah memasukkan gambar ya. Jadi kalau di Colab itu kita harus masukin gambar, dataset atau inputan itu di sini. Jadi ada lambang seperti dokumen. Habis itu kita klik aja misalkan upload gitu. Ini karena udah saya masukkan, yaitu nama gambarnya itu saya beri nama jalan rusak. Habis itu kita run aja. Nah, ini dia. Ini dia gambarnya. Kebetulan ini gambarnya itu yang saya ketahui ya di Lampung, tepatnya di dekat rumah saya. Nah,
Habis itu kita melakukan segmentasi ya pada gambar ini, di mana sebentar teman-teman. Di mana gambar yang asli itu akan saya jadikan grayscale, sedangkan yang biner itu sedangkan yang biner adalah hasil dari thresholding-nya. Gitu. Jadi gambar asli saya ubah jadi abu-abu, dan yang binary image itu hasil dari thresholding. Dimana threshold itu kan biner ya, jadi dia hitam dan putih gitu. Menggunakan kode ini CV2 IMRIT itu kita masukin aja sesuai dengan nama gambarnya yang kita namakan. Ini kita coba aja. Nah, habis itu ini saya belum jelasin. Jadi, kenapa sih binary image sama dengan CV threshold image 127.255? Itu karena 127 itu sebagai nilai ambang dari thresholdnya. Jadi, artinya nilai di atas 127 itu akan diubah menjadi 255 atau putih. Jadi, gambar itu kan dari 0 sampai 255. Jadi kalau misalkan di dalam kasus ini saya ubah otomatiskan saja gitu. Jadi dari yang nilai pikselnya 127 itu langsung saya ubah menjadi 255 begitu. Nah, untuk 127 ke bawah itu saya jadikan hitam atau nilainya 0. Nah, untuk parameter 255 itu kan nilai maksimumnya ya. Habis itu ada fungsi CV unshow itu untuk menampilkan gambarnya. Inilah yang tertampil hasilnya. Oke, nah di sini nih kita bisa juga sebentar, saya lihat di sini dulu. Oke, means itu masuk ke ternyata teman-teman saya lupa. Ya bukan ini deh, ini kah? Nah, dia itu masuk ke teknik pada segmentasi itu di bagian clusteringnya, di mana dia mengelompokkan piksel yang kesamaan tertentu untuk membentuk wilayah-wilayah yang berbeda. Gitu. Jadi hasil dari K-means itu gini nih. Tadi kan mengelompokkan piksel, membentuk wilayah yang berbeda. Wilayah yang berbeda itu wilayah berbeda itu berdasarkan ya pikselnya gitu. Nah, di sini ada kodenya. Oh iya, dan juga kalau misalkan di Colab ini misalkan kita terjadi error gitu ya, kita bisa pakai ini kan otomatis pakai Gemini gitu. Nah, ini tadinya waktu saya mencoba-coba itu ada yang error, jadi ini udah beres karena menggunakan Gemini. Nanti dia akan muncul otomatis.
Seperti itu. Ini udah selesai untuk yang mendeteksi. Sebenarnya belum lebih menjelaskan dasar-dasar yang di computer vision bagian segmentasi aja sih, belum pada bagian yang segmentasi sih kerusakan jalan itu sendiri, itu belum. Nah, untuk yang lebih tertujunya itu saya pakai ini, ini dia yang udah saya buatkan. Dimana ini itu awalnya kami itu ada tugasnya itu melakukan pengamatan berapa menit gitu ya es krim bisa mencair. Cuman di waktu itu belum dilakukan segmentasi. Nah, ini udah saya segmentasikan agar mempercepat waktu ya. Jadi kalau misalkan mau saya bahas, kan ini banyak gambarnya ya, itu mungkin akan memperpanjang sekali webinar ini. Jadi proses segmentasi ini yang saya lakukan itu berhenti jika si objek yang objek yang kita tuju itu udah ditemukan, berarti itu berhenti aja. Nah, pada contoh saya lakukan ini, es krim itu saya diamkan selama 1 jam di ruangan toko es krim itu tersebut. Tujuan dari yang saya lakukan itu adalah mengetahui waktu yang diperlukan untuk es krim mencair pada ruangan ber-AC. Ini tuh segmentasi diwenang dan nah iya, ini mungkin tambahan saja ya, soalnya saya juga mendapatkan kalimat ini dari bantuan AI. Jadi nggak saya jelaskan, yang intinya saja. Jadi untuk mencapai yang diinginkan itu saya iseng lah, bukan iseng sih, tapi saya udah mendapatkan lah 10 citra. Sepuluh citra yang nantinya disegmentasikan selama 6 menit sekali itu saya amati. Habis itu, nah di segmentasi kali ini tuh saya menggunakan metode thresholding, di mana metode ini tuh menurut saya yang paling tepat ya untuk project ini, karena dia dapat membagi citra. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini tuh ada kodenya ya, ada kode untuk melakukan agar kita bisa melihat perubahan dari si es krimnya gitu ya. Yang pertama itu pasti kita menampilkan citranya dulu. Kenapa ini kodenya berbeda dengan yang tadi pada menampilkan citra, itu karena kalau misalkan yang maaf teman-teman. Kalau misalkan di sini tuh saya menggunakan yang dari Pentor. Kalau misalkan di sini itu saya menggunakan referensi yang lain. Jadi kayak lebih saya pahami gitu.
penulisan atau kata-katanya. Terus habis ditampilkan itu saya maaf teman-teman ya. Habis itu saya ubahlah dari yang berwarna itu menjadi grayscale dengan kode ini. Habis itu saya ubah lagi ke thresholding yang lokal dan juga thresholding yang global. Nah, di sini kenapa saya gunakan dua thresholding? Karena agar terlihat gitu perbedaannya. Kalau misalkan ini kan kayak garis-garisnya ya, tapi kalau misalkan ini tuh kayak nggak terlalu garisnya, semuanya gitu, semua komponen yang tersegmentasi itu kelihatan gitu. Nah, ini citra ke-1, ini citra kedua, tuh perbedaannya kelihatan ya. Ini saya tulis mungkin kepanjangan kalau misalkan saya jelaskan ya, karena saya juga waktu itu boleh dijelaskan saya saja. Saya takutnya mubazir gitu ya, yang udah saya tampilkan tapi nggak dikasih tahu. Jadi di gambar atau citra ke-1 ini es krim masih seperti semula ya. Jadi secara thresholding lokal es krim juga sangat terlihat jelas garisnya. Terus kalau di thresholding global itu es krim juga sangat terlihat bentuk es krimnya. Nah, yang di citra kedua ini yang thresholding lokal itu terlihat jelas garisnya, cuman udah ada yang mencairnya nih, dia kayak turun gitu. Tadi kan masih tegas gitu kan, tuh nggak ada yang turun. Habis itu kalau yang di global juga tuh ada yang turun, hitam sekali kelihatan. Habis itu di citra ketiga ini juga mulai kelihatan ini nih garis melelehnya itu ada lebih panjang gitu. Ini pengertiannya ini sebenarnya saya kayak sama-sama gitu, cuman saya edit aja per citranya gitu ya. Terlihat jelas. Oke, habis itu di citra keempat yang di thresholding lokal itu es krim sangat terlihat jelas, setiap garis pada es krimnya terlihat bentuk es krim yang kokoh, namun di bagian depan sebelah kiri dia mengalami perubahan mencair, bertambah besar. Habis itu kalau yang global di bagian kiri mulai membentuk wadah cupnya, jadi kayak mau hampir rata dengan wadahnya gitu ya. Habis itu citra kelima juga sama, citra ke-6 juga sama. Habis itu citra ke-8 yang mungkin yang kelihatan sangat berbeda itu dari sini ya, dari citra ke-6 itu kayak udah menyatunya itu kelihatan banget gitu. Nah, apabila kalau misalkan kalian mau lihat atau mencoba sendiri, boleh saya kirimkan nanti si kode segmentasi ininya ya. Karena saya oh iya ya, slide. Oke, makasih sudah dikonfirmasikan. Saya baru melihat lagi. Mungkin saya
Oh iya ya, makasih ya. Baik, saya stop dulu sharingnya. Stop share screen. Oke, mungkin berarti dari tadi belum ini ya, belum melihat yang ada di Word ini ya. Oke, mungkin saya jelasin lagi. Jadi ini ya yang udah saya buat untuk pada materi sore ini tuh saya terfokus itu pada es krim dibandingkan dengan deteksi jalan yang tadi ya. Karena kalau yang deteksi jalan yang tadi itu sebenarnya saya terlalu panjang nanti ke depannya karena kan dia harus memperhatikan pikselnya ya, piksel dari kerusakan si jalannya. Nah, ini tuh segmentasinya. Mungkin tadi kan udah saya bahas bisa apa mungkin masih mengingat ya. Jadi tuh saya menggunakan ini kodenya, ini juga kode untuk dari berwarna ke grayscale-nya, habis itu dari yang biasa ke thresholding global dan juga yang lokalnya. Habis itu ini kenapa nggak saya tampilkan di mana di ini ya di Google Colab karena takutnya kepanjangan karena dia sekali keluar tuh kayak ada 4 gambar dan juga saya harus masukin satu persatu gitu kan citranya, takutnya mau makan waktu lama. Belum lagi error gitu. Nanti saya berikan ya ininya apa kodenya jika ada yang mau mencoba gitu. Tadi kita kebetulan udah tadi itu kita udah sampai citra ke berapa ya? Citra ke 8. Citra ke-8 itu kalau disegmentasikan nih dia hampir juga rata dengan wadahnya. Nah, mungkin di puncaknya itu di ini ya di citra ke-10 karena saya juga melakukan pengambilan gambarnya juga hanya 10. Itu udah ini sih udah mungkin maaf ya teman-teman. Ini mungkin ada sedikit lagi ya, cuman menurut saya di waktu itu ini udah paling rata ya. Jadi saya stopkan pengambilan datanya. Nah, pada citra ke-10 ini, pada bagian thresholding lokalnya itu es krimnya itu udah membentuk genangan. Udah benar-benar udah nggak ada apa lagi ya, udah nggak ada garisnya. Mungkin ini garis
Tapi tuh menurut saya ini tuh garisnya sedikit, jadi kayak saya cukupkan saja karena kan dalam dalam itu juga kan nggak harus 100% ya keakuratannya di dalam AI. Jadi dia yang garis-garisnya itu kelihatan itu konnya aja. Nah, percobaannya ini tuh dalam 6 menit saja es krim itu udah mulai meleleh. Terus 36 menit berarti itu kan 6 kalinya 6 ya, berarti pada citra ke-6 itu es krim itu udah nggak kokoh lagi. Coba kita buktikan, biar ini nih. Citra ke-6 itu citra ke-6 ini itu udah perbedaannya udah jauh ya dari citra ke-5. Nah ini kelihatan banget kan. Ini tuh ada garisnya. Nih garis si es krimnya yang hijau itu. Sedangkan di citra ke-6 itu garisnya itu udah ada genangan yang turun lagi gitu. Oke. Oke, nah yang terakhir itu dalam 54 menit, berarti pada citra ke-9 itu pokoknya dia udah mulai mencair, udah membentuk cup wadahnya, sebagaimana sifat benda cair itu tersebut. Oke, sekian pemaparan dari saya. Oh, ini Sabrina Fitriani sudah mulai bertanya. Oke, boleh. Yang lain apakah ada gitu barangkali ya? Oke, Deti Dwi juga. Terima kasih teman-teman udah mau bertanya ya. Yang lainnya? Baik, Ditya Faulan juga bertanya. Mungkin 2 pertanyaan ya lagi ya, karena ini juga udah sore. Sembari menunggu, saya mencoba berpikir dulu ya untuk bisa menjawab pertanyaannya.
Sebentar ya teman-teman, saya mau dicas dulu laptopnya mungkin, karena takutnya mati nanti. Oke, ada Dita Ayu Cahaya Pria yang mengirimkan pertanyaan lagi. Mungkin udah ya, ini sudah 5. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Safrina Fitriani, yaitu teknik segmentasi gambar membutuhkan banyak data. Gimana caranya dapat mendapatkan data-data itu jika kita mengamatinya hanya sedikit. Mungkin teman-teman bisa ini ya, dapatin datanya itu dari Kaggle ya, dari dataset. Misalkan di Kaggle gitu. Misalkan Kak Safrina ini ya tidak mengamati datanya itu banyak, karena kan kalau misalkan mau ngelihat perubahannya kan harus banyak gitu ya. Ini mungkin bisa aku kasih saran pakai Kaggle ya. Misalkan, nah ini saya waktu kerja kelompok itu saya mencari data berupa gambar ya. Nah, berupa gambar itu ada dataset ini A sampai Z, ini apa ini? Oh, handwritten alphabet. Habis itu ini aja Kak, di-download aja datasetnya dari Kaggle. Nah, nanti dia formatnya tergantung. Kalau ini tuh, nah gambar gini, dia formatnya CSV gitu. Karena memang sulit ya kalau mau mendapatkan data yang banyak itu. Habis itu ada dari Kak Deti Dwi, itu apa yang bisa menjadi kendala dalam menggunakan image segmentation untuk deteksi kerusakan atau pemantauan lingkungan. Mungkin apa ya Kak, sebentar saya izin berpikir dulu. Mungkin tantangannya itu di ini ya Kak ya, di pencahayaannya. Jadi kan selama kita ngefoto data itu kan kadang cahayanya stabil, ada juga nggak stabil. Jadi ada ada misalkan ada bayangannya gitu. Nah, usahain jangan ada bayangannya karena setiap gambar itu harus sama gitu. Pencahayaannya harus sama. Jadi pas kita ngelihat hasil segmentasinya itu sama gitu. Terus itu ada Kak Aditya Faulan bertanya, kira-kira gimana ya caranya biar proses segmentasi citra dalam computer vision bisa diterapkan pada data citra yang sangat besar atau big data? Dan ada nggak metode yang lebih efisien untuk proses ini? Iya, sama-sama Kak. Sebetulnya ada ya Kak, cuman dalam realitanya, dalam pembelajaran saya di kampus maupun di studi independen itu belum ini ya, belum belum dipelajari. Jadi saya juga mungkin jawabnya itu mohon maaf jika salah, jika kurang maupun tidak benar gitu ya.
Jadi kalau misalkan untuk di saya waktu itu pernah melihat jurnal ketika mau ngerjain tugas kemarin ya yang UAS NLP itu, saya ngeliat di mana kita bisa menggunakan cloud computing dari AWS Google Cloud-nya gitu Kak. Jadi kita itu pakai platform kayak Apache Spark atau DAX gitu. Jadi dia bisa bisa memanfaatkan Google Cloud yang kakak punya seperti itu. Terus kakak juga bisa pakai GPU atau TPU itu menggunakan deep learning gitu kak. Biasanya cuman berat ya, soalnya waktu itu kayaknya pernah kak mentor siapa gitu yang bilang kalau misalkan nggak semua laptop itu bisa menggunakan si GPU atau TPU karena itu harus penyimpanannya harus yang banyak dan prosesornya juga harus yang banyak baik gitu. Gitu aja sih kak. Habis itu untuk Kak Dini Canika pertanyaannya, segmentasi kerusakan jalan menggunakan drone apakah akurat juga? Sebenarnya bisa aja sih ya kak, cuman ini tergantung dari ketinggian drone yang digunakan gitu. Kalau misalkan terlalu tinggi kan dia pencahayaannya juga fluktuatif gitu ya. Jadi dia nggak yang merata pencahayaannya. Menurut aku bakalan mempengaruhi akurasinya sih kak. Jadi ya lebih baik dia uh, lebih baik jangan pakai drone. Cuman mungkin sekarang kan udah ini ya, udah ada pelatihan juga gimana cara mengambil datanya yang baik gitu. Memakai drone gitu sih kak. Jadi ada plus minusnya ya. Ke Kak Dita Cahaya Ayu Cahaya Apria. Ini bertanya apa ini ketiga pustaka tersebut yang mana yang mudah dipakai pada segmentasi gambar. Oh, yang ini ya kak ya. Dan yang mana ya? Ini OpenCV, NumPy, Matplotlib. Itu menurut saya di ini ya kak ya di OpenCV karena dia menyediakan fungsi pengolahan gambar yang banyak gitu, nggak aja bukan hanya image segmentation sebenarnya, dia itu ada yang lain. Uh, nggak hanya ini aja sih sebenarnya, bukan untuk segmentasi aja, cuman ada yang untuk yang lain juga bisa kayak uh, bisa kontur deteksi dan juga uh, melakukan array gitu kak. Kalau misalkan yang NumPy ini kan dia uh, nggak menyediakan fungsi segmentasi ya, jadi nggak bisa thresholding, kontur, dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan Matplotlib ini tidak bisa juga karena sangat, apalagi Matplotlib ini lumayan terbatas lagi lebih karena juga dia kan bawaan dari Matplotlib-nya itu tidak dapat melakukan segmentasi, deteksi tepi itu dia nggak bisa. Jadi akibatnya itu deteksi gambar yang harus dilakukan itu harus menggunakan library atau pustaka yang lainnya seperti itu kak.
Oke, mungkin sudah terjawab dari teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan. Saya mau penutupan. Saya berterima kasih sudah ada, mungkin tadi di awal ada 17 atau 18 teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya mohon maaf juga apabila ada kekurangan, kesalahan, ketidaklengkapan materi atau pemahaman yang saya berikan. Karena sampai saat ini juga saya masih belajar seperti itu. Terima kasih, ini sudah sore, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya stop record dan saya hentikan ini, webinar ini. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat walaupun hanya sedikit materi atau hanya sedikit pemahaman buat kalian. Semoga bermanfaat dan saya bisa juga tambah belajar seperti itu. Oke, mungkin di sini ada yang typing lagi atau tidak? Oke, nggak jadi. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan screenshot untuk bukti aja ya, bukan untuk gimana-gimana. Terima kasih sekali lagi teman-teman.